Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Aulia Putri dari kelas 9 CSMN Negeri 1 Tarik. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman bahasa Indonesia kelas 7 bab 5, mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. A. Mengenal dan manfaat memahami puisi rakyat. Puisi rakyat berupa pantun, syair, gurindam, atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Pada acara-acara di televisi, kepiawaan membuat pantun masih menjadi andalan untuk melucu. Pada lagu-lagu juga masih ditemukan pantun. Sementara untuk gurindam, syair, dan sastra lama yang lain agak kurang lagi didengar. Puisi lama terlihat kaku karena terkait oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam setiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa di awal maupun di akhir saja atau kita kenal dengan sebutan rima. Pantun 1. Baik bergalas, baik tidak, buli-buli bertali benang. Baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Gurindam 2. Jika hendak mengenal orang yang baik, perangai lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Syair 3. Dengarlah para anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa, ilmu itu tak akan habis dieja, untuk bekal sepanjang usia. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negara India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tak dimungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Seperti apakah gurindam sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama Melayu yang sangat penting sebagai warisan budaya. Ciri gurindam: 1. Terdiri atas 2 baris dalam sebait. 2. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. 3. Tiap baris memiliki rima sama atau bersaja A, B, B, C, C, dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan yang utuh. 2. Baris pertama berisi soal, masalah, dan perjanjian. 6. Baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. 7. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun tersebar di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah, Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun kita menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir, menegur bahwa sesuatu itu kurang baik secara tidak langsung, atau memberi nasihat. Melalui pantun, leluhur kita terkesan lebih santun untuk menegur atau menasihati orang secara tidak langsung, agar orang yang kita tuju tidak merasa malu atau dipojokkan. Ciri-ciri pantun dapat dilihat berdasarkan bentuknya. Ciri-ciri ini tidak boleh diubah. Jika diubah, pantun tersebut akan menjadi seloka, gurindam, atau bentuk puisi lama lainnya. Ciri-ciri pantun: 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris larik. 2. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. 3. Rima akhir setiap baris adalah AB. 4. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 5. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara. Bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia, kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syir atau syur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syur berkembang menjadi siur, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangan syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain Syair Perahu, Syair Burung Pinggai, Syair Dagang, dan Syair Sidak Fakir. Ciri-ciri syair antara lain: 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris larik. 2. Tiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. 3. Rima akhir setiap baris adalah A. 4. Semua baris adalah isi. 5. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. B. Menyimpulkan isi puisi rakyat.
Mencari makna kata sulit pada syair, menyimpulkan nilai-nilai moral yang terdapat pada syair di atas. C. Menelah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Struktur pantun. Struktur penyajian pantun 2 larik, sambiran, dan 2 larik isi pantun. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik ketiga dan keempat. Makna isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan. Pantun larik 1 dan 2 menggunakan kalimat perintah. Larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat berdiri sendiri. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat. Kalau pada larik 3 dan larik 4 merupakan hasil. Larik 3 dan 4 merupakan satu kalimat majemuk. Struktur gurindam. Struktur penyajian gurindam 2 larik merupakan isi yang berhubungan. Larik 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik 2. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan. Gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat. Larik 1 apabila dan pada larik 2 kondisi atau keadaan jika secara dilakukan. Struktur syair. Struktur penyajian syair atau bait terdiri atas 4 larik. Pola rima sama AA. Keempat larik syair merupakan isi dari terkait dengan bait-bait yang lain. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan. Syair tersebut larik 1 menggunakan kalimat untuk menyapa menggunakan kata seru hai. Lari 2 dan 3 merupakan kalimat perintah kepada generasi muda yang disapa pada larik 1. Larik 4 pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintah pada larik 2 dan 3. Pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata yang sangat indah dengan makna yang dalam. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberikan perintah atau suruhan. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Sebaiknya, seyogyangnya. Contoh, sebaiknya kau pikir dahulu, demikian keputusan yang tepat. Kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Ayo dan mari. Contoh, marilah kita jaga agar lestari. Kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Alangkah, betapa, dan bukan main. Contoh, alangkah indahnya alam Indonesia ini. Wahai pemuda Indonesia, teruslah berjuang melestarikan budaya kita. Kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Jangan, hindari. Contoh, janganlah bersangka buruk kepada sesama. Kata penghubung yang sering digunakan pada puisi rakyat. Kata penghubung tujuan merupakan kata penghubung modalitasi yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan supaya untuk akhir dan guna. Kata penghubung sebab kausal menjelaskan bahwa suatu peristiwa dan tindakan terjadi atas sebab tertentu, sebab itu, karena, dan oleh karena itu. Kata penghubung akibat konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Konjungsi yang baik adalah sehingga, sampai, dan akibatnya. Kata penghubung syarat. Konjungsi syarat yang menjelaskan suasana hal biasa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Contoh, kata yang digunakan adalah jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh, pagi-pagi saya sarapan. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Kalimat majemuk terjadi dari penggabungan 2 kalimat dasar atau lebih. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara dan sederajat. Kalimat majemuk hubungan syarat ditandai dengan jika, seandainya, asalkan, apabila, andalkan. Contoh, jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Kalimat majemuk hubungan tujuan ditandai dengan agar, supaya, biar. Contoh, agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar. Kalimat majemuk konsepsi ditandai dengan walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, sungguh pun. Contoh, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan.
Kalimat majemuk hubungan penyebaban ditandai dengan sebab, karena, oleh, karena. Contoh, hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Hari ini aku bersedih karena berpisah dengan orang terkasih. Kalimat majemuk hubungan perbandingan ditandai dengan ibarat, seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana, lebih baik. Contoh, belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Kalimat majemuk hubungan akibat ditandai dengan sehingga, sampai, maka. Contoh, dia belajar keras sehingga dapat mengenangi olimpiade itu. Kalimat majemuk cara. Contoh, dengan cara menjual koran dia mendapatkan uang untuk hidup. Dengan berpikir cermat, generasi muda menggapai asa. D. Menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulus. Langkah membuat pantun. 1. Tentukan ide yang akan disampaikan. Kalau hidup bekerja keras, kelak hidup menjadi sukses. 2. Menata ide menjadi 2 larik dengan bunyi akhir yang berbeda. 3. Memilih kosakata yang diakhiri dengan bunyi seperti 2 larik. 4. Membuat larik sambiran dari benda atau kondisi yang tidak berkaitan langsung dengan isi. 5. Menata kembali kalimat atau larik dengan rima dan kosakata yang berima sama. 6. Menata pantun secara logis. Langkah membuat gurindam dan syair hampir sama dengan langkah membuat pantun, hanya saja perlu disesuaikan dengan syarat gurindam dan syair.